Bentar ya, saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada ya saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Oke. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di tanah media. Kali ini soal ART Nirina Zubir yang ditahan karena penggelapan sertifikat tanah. Dan hari ini Nirina Zubir dipertemukan dengan ART tersebut dalam jumpa pers. Nirina Zubir tidak kuasa menahan emosinya. Bahkan Nirina sampai menangis. Nirina pun seperti sangat kesal dan menyimpan kekesalan itu di dalam hati karena ART yang menggelapkan sertifikat tanah itu justru melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib karena dituduh menyekapnya. Nah, bagaimanakah kisahnya, bagaimana ceritanya? Yuk simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Saya setengah hati di sini, setengah bisa bernafas di sini bersama keluarga, dikarenakan saya sudah sedikit tenang bahwa mereka sudah dijadikan tersangka dan sudah ditangkap, sudah ditahan di sini, Pak. Terima kasih. Oleh itu saya ingin mengucapkan kepada semuanya adalah kepada Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Muhammad Fadil Imran, di Reskrimum Polda Metro Jaya Bapak Kombes Pol Tubagus Adi Hidayat, terima kasih Pak. Kasubdit 2 Harda Polda Metro Jaya Bapak Kompol Petrus P. Silalahi, Kanit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya Bapak Kemas MS Arifin. Maafkan kalau saya ada salah penyebutannya Pak ya. Dan juga Pak Kadif Humas. Saya sejauh ini seperti teman-teman ketahui bahwa sekarang ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dari kemarin adalah bagaimana nih Mbak Nirina terhadap suratnya, akankah dijadikan kepemilikannya kepada ahli waris kembali. Untuk itu saya juga mohon kepada pihak yang terkait di sini, dari BPN, dari Kanwil, juga dari perbankan, untuk mempermudahkan dan agar hak-hak kami bisa kembali. Kemudian proses hukum tetap berjalan. Ya Pak, saya terima kasih sekali Pak, karena saya tahu sekali kenapa saya emosi sekali, karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jerih payahnya Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin
diproses juga mengenai bisnisnya. Minta tolong ya Pak ya, maksudnya peralihan dananya juga, apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang. Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Ini saya mengharapkan sekali melakukan penyidikan itu. Dan berikut ini akan dirangkum rentetan dari masalah dugaan penggelapan tanah yang dilakukan oleh ART-nya, sehingga sampai Nirina Zubir tak kuasa menahan emosi saat dipertemukan dengan asistennya. Nirina Zubir dan kakaknya baru menyadari adanya dugaan tindak penggelapan tanah dan pemalsuan dokumen setelah ibundanya meninggal. Setelah sang bunda meninggal, Nirina bersama kakak-kakaknya baru mulai mengusut urusan 6 sertifikat tanah. Ini dari 2017 sampai 2018 karena mama aku meninggal di 2017. Semua ini terkuak setelah ibu kami meninggal. Baru kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Notarisnya siapa? Kan katanya ada surat wasiat. Ini notarisnya mana ya? Ibu kami meninggal kok cuman kirim karangan bunga. Katanya ada di luar kota sampai akhirnya kami curiga, tutur Nirina Zubir. Kami pelan-pelan mempelajari kalau ngurus surat tanah kan ada dokumennya. Mulai dari situ kami curiga lanjutnya. Sebelum meninggal, almarhumah ibunda Nirina Zubir mengira surat tanahnya hilang. Nirina Zubir membeberkan bahwa dirinya dan keluarga besar mengalami penggelapan aset berupa surat tanah. Hal itu dilakukan oleh ART, yakni Riri Kasmita yang selama ini mengurus almarhumah ibundanya. Nirina menjelaskan bahwa awal mulanya almarhumah ibunda minta tolong kepada Riri untuk diurus surat-suratnya. Awalnya ibu saya merasa suratnya hilang, jadi minta tolong kepada asisten rumah tangga pada 2009 untuk diurus surat-suratnya, kata Nirina. Namun alih-alih diurus, surat itu disalahgunakan dengan mengubah nama kepemilikan, ucapnya. Nirina Zubir dan keluarganya merugi sebesar 17 miliar atas penggelapan surat tanah yang dilakukan asisten rumah tangganya itu. Nominal tersebut merupakan akumulasi dari 6 sertifikat tanah milik almarhum Cut Indria Marzuki yang digelapkan. Totalnya kurang lebih 17 miliar dari 6 tanah, ujar Nirina Zubir. Nirina Zubir sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah dugaan penggelapan aset dengan keluarga Riri Kasmita dan mantan ART-nya itu. Namun Nirina dan kakaknya justru mendapat respon tidak mengenakan dari keluarga Riri, khususnya ibunda Riri. Nirina mengaku dimaki-maki oleh keluarga dari Riri ketika menanyakan soal aset tanah yang digelapkan. Kami juga ada keinginan menyelesaikan secara kekeluargaan, tutur Nirina Zubir. Tapi sampai akhirnya yang bikin saya terus sebut nama ibunya Riri karena ibunya Riri itu yang memaki-maki kami, beber Nirina. Diduga ada doktrin dari mantan ART ke mendiang ibunya. Nirina Zubir curiga bahwa mantan ART-nya, yakni Riri Kasmita, itu melakukan doktrin ke almarhumah ibundanya. Sebelum meninggal, almarhumah ibunda Nirina mengaku 6 surat tanahnya hilang. Sebab memori ibunda Nirina sudah melemah sehingga mudah untuk dipengaruhi. Hal itu yang diduga Nirina dilakukan oleh ART-nya. Surat itu nggak hilang, tapi dia mengaku kalau ibu saya didoktrin. Hilang kali ya, hilang, sini deh nanti diadain lagi gitu, kata Nirina Zubir. Karena ibu saya memorinya sudah lemah, jadi dia bisa begitu saja nurut dengan doktrin, ungkapnya. Kemudian Nirina pun melaporkan 5 orang dan 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas laporan yang dilakukan Nirina Zubir dan kakak-kakaknya ada 5 orang terlapor. Dari kelima orang yang dilaporkan, 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Kami laporkan Riri Kasmita, ART ibu saya, suaminya Endrianto, dan satu lagi notarisnya, PPAT atas nama Farida dari wilayah Tangerang. Mereka sudah jadi tersangka, ucap Nirina. 2 lagi sebagai tersangka, Ina Rosaina, dia pengurus dari Ikatan Notaris Indonesia dari wilayah Jakarta Barat, dan Erwin Ridwan yang belum diperiksa tambahnya. Saat ini Nirina Zubir terus berusaha mengawal kasus itu agar menemui titik terang. Ia tidak bisa menerima ibundanya meninggal dalam keadaan tidak tenang karena surat tanahnya digelapkan.